Selanjutnya Bu ya, datangnya dari Farhah dari Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, benang wol itu kan dari bulu domba yang masih hidup Bu ya. Bukannya kalau masih hidup bulu tersebut diambil itu termasuk bangkai, kecuali domba tersebut disembelih dahulu ataukah najis tersebut dima'fu? Syukron Bu ya. Bulu domba, pembahasannya adalah bulu binatang. Binatang ada dua. Binatang yang halal dimakan dan binatang yang tidak halal dimakan. Binatang yang halal dimakan contohnya domba. Kalau binatang yang halal dimakan maka bulunya adalah suci. Suci baik di saat masih menempel di binatang tersebut atau dipotong dalam keadaan hidup. Sepakat ulama, tidak ada khilaf dalam hal ini. Tidak ada yang mengatakan najis, siapapun ulama tidak ada mengatakan. Termasuk mazhab Syafi'i dalam hal ini sangat ketat. Jadi kalau bulu domba karena diambil dari domba yang masih hidup, maka bulu tersebut masih dianggap suci. Ini kesepakatan bulu binatang yang halal dimakan, baik yang masih nyambung atau sudah dipotong, muttasil atau munfasil. Baik. Dan itu disepakati oleh semua ulama, kecuali binatang yang halal dimakan. Kemudian binatang yang haram dimakan. Kalau binatang yang haram dimakan, maka kalau masih sambung kepada binatangnya, masih nempel di kulitnya, adalah dianggap suci. Ini kesepakatan ulama juga, kecuali binatang yang dianggap najis. Misalnya menurut Abu Hanifah dikecualikan, kecuali babi. Kalau babi, bulunya biarpun masih nempel dianggap najis, nempel. Kecuali madhab Syafi'i dan Hambali, anjing dan babi, bulunya yang masih nempel tetap dianggap najis. Madhab Malik, suci semuanya, asalkan masih nempel di dagingnya, di kulitnya, dan masih hidup. Masih hidup nempel. Kalau muttasil, kalau sudah terpisah, kalau terpisah dari kulitnya, binatang yang haram dimakan, ini mazhab Syafi'i ketat. Kalau sudah terpisah, kalau sudah mati binatang yang haram dimakan, apakah karena tidak disembelih, karena kambing tidak disembelih menjadi bangkai, atau memang ada dasarnya binatang yang haram dimakan menurut mazhab Syafi'i, anjing misalnya, maka bulunya yang terpisahkan najis dihukumi sama dengan binatangnya. Itu hanya di dalam mazhab Syafi'i saja. Tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bulu hukumnya, bulu yang terpisah hukumnya seperti bulu yang masih nempel binatang waktu hidup. Kalau waktu hidupnya suci, maka bulunya juga tetap suci. Karena bulu tidak bisa kemasukan kehidupan, nggak ada rohnya. Jadi bulu bisa ditopol. Maka bulu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, biarpun binatang yang haram dimakan, kemudian dicukur, bulunya adalah tetap suci. Kecuali kembali kepada dari dasar, kecuali menurut Abu Hanifah, babi memang asalnya najis, atau anjing sama babi menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, mati bangkai bulunya adalah najis, kecuali bulu bangkai pengecualian dari mazhab Syafi'i pun yang mengatakan bulunya najis dari bangkai binatang, kecuali bulu bangkai yang ditibagh, disamak, dikuliti, dibersihkan kulitnya dengan cara tertentu, dikasih sesuatu yang panas, selalu akan bersih, dicuci, maka sekalian bulu-bulunya jadi suci. Lagi-lagi kecuali anjing dan babi yang tidak bisa disucikan. Dalam mazhab Syafi'i, semua binatang boleh disamak kecuali anjing dan babi. Biarpun yang haram dimakan boleh disamak, begitu. Akan menjadi seperti itu. Jadi ini adalah pemahaman di dalam perbedaan ulama. Hanya kembali kepada pertanyaan, wal disepakati adalah suci menurut semua mazhab. Wallahu a'lam bishawab.